tematik tema 6-nya. Silakan dibuka buku tematik tema 6 di halaman 170. Di halaman 170 ya. Silakan anak saya dan soleha dibuka buku tematiknya di halaman 170. 170. Oke, sudah dibuka ya bukunya. Halaman 170. Sekarang kita akan belajar bekerja sama menjaga lingkungan sekitar. Oke, sudah ketemu anak soleh dan soleha? 170 sayang. 170. Oke, di halaman 170 ya. Oke, Bunda mute-kan dulu ya anak soleh dan soleha. Oke, coba perhatikan anak soleh dan soleha di halaman 170. Di sini kita akan belajar bekerja sama menjaga lingkungan sekitar. Oke, coba kita pahami dan kita baca percakapan yang ada di halaman 170. Silakan disimak baik-baik anak soleh dan soleha. Oke. Coba dilihat hari ini Riko, ayah dan ibu bekerja sama membersihkan rumah. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai bekerja sama dalam bergotong royong ya antar sesama dalam keluarga. Nah, di sini di cerita ini ada Riko, ayah dan ibu bekerja sama membersihkan rumah. Coba dilihat percakapannya. Ada ayah di sini. Ayo kita bersihkan rumah, kata ayah. Kemudian Riko menjawab, iya ayah. Riko menyapu halaman dan ayah akan memotong rumput. Ibu akan mengepel lantai rumah. Kemudian ayah menjawab, ayo kita siapkan alat kebersihannya. Baik ayah, Riko bekerja dengan senang dan penuh semangat. Nah, begitu juga anak soleh dan soleha di rumah. Ketika hari libur, mari kita bekerja sama membersihkan rumah, membersihkan lingkungan sekitar kita ya. Anak soleh dan soleha. Coba dilihat anak soleh dan soleha, di sana ada beberapa pertanyaan ya. Nah, anak soleh dan soleha, di sini ada dua macam menjaga kesehatan. Yang pertama ada kesehatan itu ada dua macam ya. Silakan disimak. Kesehatan itu ada dua macam. Yang pertama kesehatan pribadi. Ya, kesehatan pribadi itu kesehatan diri kita, kesehatan diri kita sendiri. Kemudian ada kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan pribadi itu, kesehatan diri kita itu, kesehatan untuk diri kita sendiri ya. Kemudian kesehatan lingkungan itu adalah kesehatan tempat tinggal kita, rumah kita. Nah, maka dari itu kita tidak cukup hanya membersihkan diri kita sendiri, membersihkan pribadi kita, tetapi kita juga harus membersihkan lingkungan sekitar kita, rumah kita, apalagi kamar kita. Harus kita bersihkan setiap hari. Apa jadinya kalau rumah kita, tempat tinggal kita tidak kita bersihkan ya? Kalau kita saja tidak mandi satu hari ataupun misalkan paginya saja mandi, siangnya enggak mandi, sorenya enggak mandi, juga tidak enak ya anak soleh dan soleha rasanya. Apalagi kalau rumah kita jarang kita bersihkan.
Maka dari itu kita harus selalu menjaga kebersihan rumah kita dengan cara kita bersihkan, kita sapu, kita pel, barang-barangnya kita rapikan, mainan yang sudah kita pakai kita rapikan, tempat tidur kita ya. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya, anak soleh dan soleha. Apa yang dilakukan Riko ketika membersihkan rumah? Itu pertanyaan nomor 1. Kemudian siapa sajakah yang membersihkan rumah? Ya, ada ayah, Riko, dan ibu ya. Apa pendapatmu tentang kegiatan yang dilakukan Riko? Tentu saja kegiatan yang dilakukan Riko, kegiatan yang baik, kegiatan yang terpuji. Bunda harap anak soleh dan soleha bisa meniru Riko ya. Karena Riko ini anaknya yang baik, yang rajin membantu ayah dan ibunya. Semoga anak soleh dan solehanya Bunda bisa menjadi seperti Riko yang selalu bekerja sama dalam membersihkan rumah, membantu ayah Bunda, ibu dan ayah di rumah ya. Oke, coba lihat di halaman 171 anak soleh dan soleha. Diperhatikan, di sana ada aturan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, di dalam keluarga itu tentu saja ada aturan yang berbeda-beda ya, anak soleh dan soleha. Tapi kita fokusnya ke aturan yang ada di buku kita yang ada di halaman 171. Aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Nah, anak soleh dan soleha, kita sebagai makhluk yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kewajiban menjaga lingkungan sekitar kita, menjaga diri kita ya. Contohnya nih, tidak boleh menebang pohon sembarangan, nanti terjadinya banjir. Jadi alangkah lebih baiknya jika di depan rumah kita tanam pepohonan. Coba angkat tangan anak soleh dan soleha yang di depan rumahnya ada pepohonan. Coba, ada pohon yang sangat rindang, silakan angkat tangan. Oke, Salwa, di depan rumahnya ada pohon ya? Iya, karena kalau ada pohon di depan rumah kita pagi-pagi itu terasa sangat segar ya. Oke. Kemudian kita tidak boleh membuang sampah di selokan atau di sungai. Nanti terjadinya penyumbatan. Maka kalau kita buang sampah terus di selokan, di sungai, nanti terjadi banjir. Nanti airnya itu tidak mengalir jika hujan turun terus seperti di bulan-bulan Januari. Nah, sekarang kan banyak terjadinya banjir ya, nah soleh dan soleha. Nah, maka dari itu kita harus menjaga lingkungan sekitar kita dengan cara membersihkan lingkungan sekitar kita. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Kita harus mentaati peraturan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan kita. Nah, menjaga kebersihan lingkungan kita itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Perlu adanya kerjasama dalam keluarga ataupun masyarakat. Nah, di dalam keluarga itu misalkan nih, ayah dan ibunya sudah susah payah menjaga kebersihan lingkungan rumahnya. Tetapi anak soleh dan solehnya Bunda masih membuang sampah sembarangan. Tidak boleh seperti itu ya. Maka kita harus kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Nah, di sini coba kita akan mengamati gambar berikut ini. Tuliskan keterangan kegiatannya. Jadi di sini kita akan menuliskan keterangan kegiatan. Kita beri tanda centang gambar yang mematuhi aturan yang ada di halaman 171. Silanglah gambar yang tidak mentaati aturan. Nah, coba dilihat di nomor 1 anak soleh dan soleha. Ada gambar apa di nomor 1? Nah, gambar di nomor 1 ini ada seorang anak yang sedang membuang sampah sembarangan.
Nah, kira-kira ini kegiatan baik atau enggak anak soleh dan soleha? Oke, tidak ya? Iya. Jadi silakan anak soleh dan solehanya Bunda diberi tanda silang di dalam kotaknya. Ya, karena kan di sebelah gambar itu ada kotak kecil ya. Kita beri tanda silang. Kemudian ada keterangannya Andi membuang sampah sembarangan. Oke, kemudian di nomor 2 ada seorang anak membuang sampah pada 171 sayang. 171. Nah, yang nomor 2 ini kegiatan baik ya, anak soleh dan soleha. Karena anak ini misalkan namanya Tegar. Tegar sedang membuang sampah di kotak sampah. Iya, nah kita tidak boleh meniru seperti yang di nomor 1 ya, anak soleh dan soleha. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Oke, coba sekarang perhatikan di nomor 3, nah soleh dan soleha di halaman 172 ya, ada lanjutannya di sana. Nah, di sini ada juga Wayan sedang membuang sampah di sungai. Wah, ini tidak baik ya, Nasol dan Soleha. Seperti yang Bunda jelaskan tadi, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di selokan, di sungai. Nanti terjadinya penyumbatan, nanti banjir. Oke, kemudian di nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kegiatan baik ya, Nasol dan Soleha. Karena di sini ada Wayan yang sedang membersihkan selokan. Nah, Wayan ini sedang membersihkan selokan di depan rumahnya, di samping rumahnya ya. Nah, Naswa dan Soleha, selokan di rumah kita tentu saja harus selalu kita bersihkan ya, karena nanti banyak lumut. Nah, ada jentik-jentik nyamuk, maka dari itu harus selalu kita bersihkan. Nanti akan jadi sarang nyamuk. Ini kegiatan baik ya di nomor 4. Oke, kemudian di nomor 5 ini ada Melani. Melani sedang mengepel lantai. Oke, jadi ini kegiatan baik ya Naswa dan Soleha. Seperti yang Bunda jelaskan tadi, kita harus selalu membersihkan rumah kita setiap hari. Oke, di sini silakan diberi tanda centang dan keterangan kegiatannya. Rani sedang mengepel lantai. Oke, sudah selesai ya menulisnya. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, sembari menulis di sini yang kegiatan membuat kerajinan dengan bahan dari alam ini sebelumnya sudah kita pelajari ya, Nasol dan Soleha. Di sini ada membuat kolase ya. Ini dari bahan biji-bijian. Nah, anak soleh dan soleha, nanti di nanti kita di sekolah ada kegiatan juga membuat kolase. Seperti yang ada di halaman 172. Nah, di sini ada gambar burung ya. Gambar rumah, ada pemandangannya. Ini terbuat dari biji-bijian. Kita menggambar dengan sesuka hati kita. Bukan sesuka hati ya. Misalkan Nasional dan Soleha senang membuat pemandangan. Ada yang hobi membuat robot. Nah, di sini terbuat dari bahan biji-bijian. Ada biji jagung, ada kacang hijau ya. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan di sini selain biji-bijian ada kertas HVS ya, ada lem kertas, pensil.
Kemarin kita juga sudah mempraktikkan, tetapi kita menggunakan kertas origami. Yang nomor 3 tadi, Wayan membuang sampah di sungai. Wayan membuang sampah. Yang nomor 1 tadi, Tegar membuang sampah sembarangan. Jadi kegiatan baik yang ada di halaman 171 dan 172 ini ada 3 ya. Di nomor 2, membuang sampah sembarangan. Nggak usah sayang, langsung saja membuang sampah sembarangan. Ini kegiatan kurang baik ya, jadi diberi tanda silang. Jika kegiatannya baik, maka diberi tanda centang yang ada di kolom. Di setiap gambar ya. Nah, di kegiatan nomor 3 ini kurang baik juga. Di nomor 4 itu baik ya, membersihkan selokan. Dan nomor 5 sedang mengepel. Oke, ada yang sudah selesai, anak soleh-soleha? Nomor 2, membuang sampah pada tempatnya. Nadifa sudah ditulis? Nomor 4 tadi silakan dilihat. Di nomor 4 itu membersihkan selokan. Oke, sudah selesai anak soleh-soleha? Oke, silakan dilanjutkan ya. Oke, anak soleh dan soleha, nanti coba dilihat di halaman 188 ya. Di sana ada membersihkan lingkungan sekolah. Halaman 188 sayang. Nah, nanti oke, sudah selesai. Apa sayang? Apa Oma?
Oke, sudah selesai ya? Oke, good job. Coba dilihat anak soleh dan soleha. Di sini halaman 188 sayang. Iya. Oke, coba diperhatikan anak soleh dan soleha. Di sini ada membersihkan lingkungan sekolah. Nah, biasanya kita di sekolah itu setiap hari Jumat sehabis senam ya. Kalau sekolah kita bekerja sama, kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah kita. Nah, nanti kalau anak soleh dan soleha sudah masuk sekolah semua, apa sayang? 188. Iya, 188. Oke, di sini ada sekolahnya Rani. Kita ganti saja ya, sekolahnya Ivi. Sekolah Ivi terletak di dekat sungai besar. Semalam turun hujan deras. Sungai meluap mengakibatkan banjir. Pagi hari, warga sekolah bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Di sini Bunda Yanda gurunya membagi tugas kerja bakti. Nah, dan Soleha, di sini ada Yanda gurunya ya, ada Pak gurunya. Kelompok orang mengepel lantai kelas ya, kata Pak guru. Merintahkan kepada anak didiknya. Kemudian Rani, siapa? Nah, kemudian di sini ada kelompok Bobby, kalian bertugas membersihkan sampah-sampah sisa banjir, kata Pak Guru. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan anak soleh dan soleha? Kalau saya menemukan sampah yang bisa dibuat prakarya, apakah saya boleh menyimpannya, Pak? Kata Bobby. Kemudian, tentu Bobby, kamu sungguh kreatif sekali, kata Pak Guru. Rania, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baik, jika sudah jelas, mari kita segera mulai bekerja bakti. Nah, jadi di sekolahnya Rani ini banjir ya, semalam karena hujan, maka terjadilah banjir. Nah, alhamdulillah kita harus bersyukur anak soleh dan soleha sekolah kita tidak banjir ya. Oke, namun kita biasanya setiap habis senam hari Jumat kita kerja bakti ya, selesai senam kita jika ada sampah yang terlihat kita ambil dan kita buang ke kotak sampah. Karena itu bentuk kerja sama, kerja bakti yang sangat bagus ya Nasoy dan Soleha. Oke, coba di sini juga ada mendiskusikan kalimat pemberitahuan. Ya, di sini ada mendiskusikan kalimat pemberitahuan. Apa itu kalimat pemberitahuan, Bunda? Kalimat pemberitahuan itu kalimat yang memberi kabar tentang kejadian. Nah, Nasol dan Soleha, coba dilihat, kita akan menandai kalimat pemberitahuan di halaman 189. Ya, di halaman 189. Di sini ada contohnya. Manakah yang termasuk kalimat pemberitahuan? Oke, anak dan soleha, jika nanti terputus, mati silakan join kembali ya di Zoom-nya seperti biasa. Oke, nah coba yang pertama, Rani menanam pohon. Itu termasuk kalimat pemberitahuan apa bukan anak dan soleha? Termasuk atau enggak? Rani menanam pohon. Oke, jadi nomor 1 itu termasuk kalimat pemberitahuan ya, Nasoi dan Soleha. Silakan dilingkari. Oke, kemudian ada di nomor 2, Wayan belajar setiap hari. Itu juga merupakan kalimat pemberitahuan. Wayan belajar setiap hari.
Kemudian di nomor 3 ada Wulan membersihkan kelas. Di halaman 189 ya sayangnya. Jadi di sini kita akan melingkari yang merupakan kalimat pemberitahuan. Di nomor 1 tadi, Rani menanam pohon. Itu merupakan kalimat pemberitahuan ya. Silakan dilingkari anak soleh-soleha. Oke, kemudian di nomor 2, Wayan belajar setiap hari. Itu juga merupakan halaman 189 sayang. Kita kan diperintahkan untuk melingkari kalimat pemberitahuan. Jadi di sana kan ada nomor 1 sampai nomor 5. Jadi kita diminta apakah nomor 1 itu merupakan kalimat pemberitahuan. Jika kalimat pemberitahuan, maka akan kita lingkari angkanya saja atau nomornya saja. Jadi di nomor 1 tadi itu merupakan kalimat pemberitahuan. Jadi kita lingkari nomornya ya. Oke, kemudian di nomor 3, Wulan membersihkan kelas. Itu kira-kira kalimat pemberitahuan atau bukan anak soleh dan soleha? Coba yang bisa jawab silakan angkat tangan. Kira-kira sudah paham belum? Oke, Naila. Kalimat pemberitahuan apa bukan sayang? Oke, benar ya. Jadi di nomor 3 itu merupakan kalimat pemberitahuan. Silakan dilingkari. Oke. Kemudian di nomor 4 bersihkan sampah di luar ya. Kalimat pemberitahuan. Kenapa sayang? Iya. Iya, di nomor 2 juga dilingkari sayang. Di nomor 2. Di nomor 3. Nah, kemudian nomor 4. Nomor 4 ini kalimat pemberitahuan atau bukan anak soleh-soleha? Bukan ya? Oke, terima kasih. Kemudian nomor 5, ayo membersihkan lingkungan. Nomor 5 kalimat pemberitahuan atau bukan anak soleh-soleha? Iya, bukan ya. Karena nomor 5 ini kalimat ajakan. Nomor 5 termasuk kalimat ajakan. Jadi ada 3 ya kalimat pemberitahuan, nomor 1, 2, dan 3. Nah, anak soleh dan soleha, kemudian tugas kita itu di halaman 178. Ayo kita kerjakan sama-sama ya. Coba di halaman 178. Oke, anak soleh dan soleha, jika terputus nanti silakan join kembali. Tugasnya di halaman 178 sayang. Di halaman